Untuk itu, mari kita sambut dengan penuh hormat PJ Gubernur Banten Bapak Dr. Al-Mukhtabar untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Kepada Bapak Dr. Al-Mukhtabar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan tidak henti-hentinya, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, anggota DPR RI yang berkesempatan hadir malam hari ini, selamat malam Bapak, dan DPD RI yang beliau-beliau adalah tempat kita menyampaikan pesan-pesan, agenda kerja, dan berbagai hal yang kita harapkan dari masyarakat Banten untuk disuarakan secara nasional. Saya hormati Kasepuhan, penggagas pendiri Provinsi Banten. Terima kasih, tak terasa kita sudah 24 tahun Kasepuhan berdiri. Sebentar lagi kita akan ulang tahun Provinsi Banten. Dan saat ini 79 tahun Indonesia Merdeka, masih dalam rangkaian itu. Oleh karenanya relevan kita menyebut bersama tentang Nusantara Baru Indonesia Maju. Saya hormati, saya banggakan, terima kasih pimpinan KPI Pusat yang bersama telah berkenan di Provinsi Banten. Selamat datang di Provinsi Banten. Kawasan ini adalah kawasan tempat Bapak Ibu kita memikirkan berbagai hal untuk perkembangan Banten. Ini adalah rumah rakyat. Dan juga tentu Sahibul Bait, Komisi Penyiaran Informasi Daerah yang telah menggagas acara ini, terima kasih dengan segenap jajarannya. Tentu saya hormati, saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Soni, terima kasih atas kesempatan bersama kita. Dan kita menggunakan kawasan ini untuk satu event yang tadi disampaikan kepada kita, ini tersiar ke berbagai penjuru Indonesia dan digitalisasi menyambungkan dengan segala segmentasi masyarakat. Dan tentu dengan segenap jajaran DPRD Provinsi Banten, wakil-wakil ketua dan anggota DPRD, saya hormati, saya banggakan segenap jajaran lingkup Provinsi Banten, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli gubernur, kepala organisasi perangkat kerja daerah lingkup Provinsi Banten, termasuk Pak Sekwan, terima kasih. Dan kita tentu meriah sekali di kesempatan ini karena hadir berbagai elemen masyarakat. Melalui tempat ini sekali lagi kita menyapa saudara-saudara kita di Indonesia dan kita bangga sekali Banten bisa menjadi bagian dari penjuru yang selalu kita statementkan, Banten untuk Indonesia. Hadirin undangan yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa informasi adalah hal mendasar bagi tata kehidupan manusia saat ini. Bahkan di berbagai riset menunjukkan siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Salah satu informasi yang bisa dikembangkan melalui skema penyiaran. Saya membaca berbagai riset, penyiaran ini informasi yang tidak bisa digantikan Bapak Ketua. Dia punya segmentasi sendiri. Kalau kita, dan saya kebetulan suka menyetir sendiri, jadi dalam hal kekosongan waktu itu, kita bisa mendengarkan karena fungsi telinga yang berfungsi dan panca indera lainnya bisa berkonsentrasi pada hal-hal lain. Jadi tidak usah ragu,
karena penyiaran punya segmentasi sendiri. Rasanya sepanjang hayat hidup manusia masih itu akan dibutuhkan. Tinggal kita mengatur bagaimana di segala pengaruh yang besar itu kita masih bisa melihat sisi-sisi positif dari peluang yang mungkin kita dapatkan. Saat ini tentu kita sedang berikhtiar bersama tentang Indonesia Emas 2045. Di antara modal kita menuju itu adalah sumber daya manusia yang berlimpah. Dan sumber daya manusia yang berlimpah ini perlu mendapatkan asupan berbagai hal untuk mampu menyikapi dan membaca peluang dari setiap kemungkinan yang ada itu. Dari berbagai riset juga menunjukkan kunci dari itu sumber daya manusia yang kita punyai, khususnya generasi muda. Kalau kita lihat pembelajaran bahwa otak pada manusia sejak dia akan tumbuh berkembang memiliki sekitar 100 atau lebih miliar sinap-sinap saraf otak yang siap menyerap untuk berbagai hal yang secara positif kita kembangkan. Lalu kemudian sampai dengan gold period, umur manusia, sampai 2 tahun atau kurang lebih sekitar itu, maka kita perlu menggiatkan pemikiran-pemikirannya dengan instrumen-instrumen tumbuh kembang bagi anak, yang akhirnya nanti sinap-sinap otak itu akan tersambung sekitar 3 triliun sambungan. Dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi berbagai hal tantangan ke depan. Artinya kuncinya kita perlu menyiapkan sumber daya manusia itu. Dan penyiaran punya peran penting di sana. Kalau kita lihat dunia saat ini tersambung dengan platform-platform digital tanpa batas. Globalisasi memandu kita tentang apa yang tidak sebut kita adalah kepastian. Dalam globalisasi yang paling nyata adalah tentang ketidakpastian. Oleh karenanya kita harus menggunakan prinsip dalam ketidakpastian itu di sana ada peluang. Kuncinya bagaimana kita menyiapkan anak-anak Indonesia ke depan yang mampu membaca peluang itu. Dan kita harus memanfaatkan globalisasi dengan anak-anak kita yang akan bertarung di sana. Dan harus kita siapkan dengan segala informasi. Sinap-sinap otak 3 triliunan lebih itu kalau kita sambungkan secara baik. Dengan kita mensupport tumbuh kembang anak, itu akan lebih dari cukup untuk kita mempertarungkan generasi-generasi muda kita ke depan. Karena pada beliau-beliau itulah dunia akan digenggam dan Indonesia harus mendapat peluang di sana. Kalau kita lihat potensi kita yang luar biasa ini memang sesuatu yang sudah dekat sekali kita untuk Indonesia ini keluar dari middle income. Pendapatan kita harus meningkat. Sekali lagi, informasi menjadi penentu. Hadirin undangan yang berbahagia, segmentasi Provinsi Banten di mana kita punya wilayah yang luar biasa. Dan ini perlu terinformasi di mana bagian utara, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, itu adalah kawasan metropolis, berhimpitan langsung dengan Jakarta. Dengan segmentasi penduduk yang sudah bergerak ke sektor jasa. Ekonomi digital berkembang di sana. Maka tentang informasi terhadap pengangguran di Provinsi Banten, sekarang sedang kita mintakan siapa dan di mana saudara-saudara kita itu. Kalau kita lihat cross dengan angka pencari kerja di Provinsi Banten, dari 6,3 juta angkatan kerja di Provinsi Banten, pencari kerja kurang lebih sekitar 45.000, katakanlah 2 kali lipat. Berarti angka itu hanya di sekitar 2% saja. Itu data real, by name, by address. Sekarang dalam rangka menuju ke sana,
Kita ingin menggiatkan anak kita untuk keluar dari stunting, gizi buruk, termasuk kemiskinan ekstrim. Dan dalam rangka itu, kita melakukan data dengan sensus, mengukur dan menimbang anak-anak Banten, lebih dari 874.000 orang. Dan faktanya, data yang terindikasi dengan status stunting itu tidak lebih dari 35.000 orang, atau sekitar 4,3%. SSGI menjadi panduan kita sebagai metodologi. Ini ingin saya ungkap dan sampaikan semua, karena ada peran penyiaran di sana. Informasi pembangunan harus tersambung kepada segenap elemen masyarakat, agar kita tahu posisi kita. Lalu kemudian kita terus menggiatkan agenda investasi. Tanpa disadari, saat ini Banten dengan inflasi yang terkendali, kondisi kita stabil, stabilitas daerah terjaga, lalu investasi terus meningkat, lebih dari 100% pencapaian setiap tahunnya. Itu juga bagian kerangka kerja kita untuk mendorong semua potensi yang ada di Banten untuk kita daya gunakan. Jangan lupa, terkait cita-cita kemerdekaan, urutan 1 yang ingin kita capai adalah kesejahteraan rakyat. Saya yakin itu juga yang menjadi tujuan pendirian Provinsi Banten, ingin mempercepat kesejahteraan rakyat. Saya ulang sekali lagi, itu perlu disambungkan informasinya melalui media termasuk penyiaran. Proses edukasi ada di sana. Segmentasi penyiaran harus diklasifikasi kepada hal yang menyentuh aspek-aspek pengedukasian bagi masyarakat. Saat ini metode pembelajaran sudah sangat mungkin menggunakan sistem digitalisasi. Penyiaran sekali lagi punya peran di sana. Tutorial bagi anak kita untuk mampu go internasional, karena anak Banten ke depan harus memiliki kemampuan berbahasa lebih dari 1 bahasa asing. Dan itu Komisi Penyiaran berperan di sana. Hadirin undangan yang berbahagia, kalau kita lihat lagi kewilayahan Provinsi Banten, di mana wilayah selatan memiliki kapasitas sumber daya alam yang luar biasa. Selalu di berbagai kesempatan saya menyampaikan, berbangga sekali kita, Provinsi Banten berkontribusi kepada pangan nasional nomor 8 di Indonesia. Kita menyentuh sisi kehidupan mendasar tentang pangan, dan itu terus kita tingkatkan. Sebelumnya kita bergerak di sekitar nomor 11, sekarang kita di posisi 8. Saat ini hal-hal yang terkait dengan tumbuh kembang pangan kita dorong. Pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk pompanisasi. Saat ini kita berhadapan dengan kemungkinan curah hujan yang makin kecil. Nah, kita sudah mempersiapkan agenda kerja untuk mensupport kawasan-kawasan yang bergerak di bidang pangan, agar kita bisa melakukan pompanisasi. Dan pompanisasi juga mobile, ada yang stay di satu tempat, lalu ada yang kita bisa pindah-pindahkan. Segala hal sudah kita siapkan, dan itu juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kembali lagi, penyiaran penting sekali. Kalau kita ingat masa lalu, segmentasi penyiaran itu saya pikir masih relevan dengan konsep saat ini. Untuk kita ada segmentasi kegiatan masyarakat, proses pendidikan, bahkan sekarang itu cakupannya bisa jauh lebih luas karena dukungan teknologi yang luar biasa. Oleh karenanya insan-insan yang menggerakkan informasi, saya pikir tidak ada kata buat kita untuk tidak memaksimalkan segala potensi teknologi agar kita bisa benar-benar memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang baik, dan masyarakat kita suguhkan dengan sambungan sinap-sinap otak yang luar biasa tadi, khususnya bagi generasi muda, dan kita yakin akan mampu untuk menjawab semua itu. Karena yakinlah di setiap ada kesulitan, di situ ada peluang. Hadirin yang saya hormati, kawasan selatan yang tadi kita memiliki basis agro, dan itu akan kita jadikan dasar kita untuk ke depan membuat pembangunan di Provinsi Banten. Didukung Bapak Ketua dan tentu pemerintahan daerah adalah Gubernur dan DPRD bagi provinsi. Saat ini kita sedang mempersiapkan
agenda kerja 2024 perubahan. Insya Allah besok kita tetapkan. Lalu kemudian kita mempersiapkan agenda 2025. Di sana kita akan konsen bagaimana menggiatkan sumber daya manusia. Pendidikan, infrastrukturnya akan kita tangani. Infrastruktur dasar, jalan, jembatan, bahkan kita mengakses sampai ke tingkat desa. Saat ini 2025, 2 prioritas utama, pendidikan dan infrastruktur. Kesehatan sudah kita sentuh secara menyeluruh, tinggal kita menunggu peluang untuk kita mendapatkan formasi bagi dokter-dokter dan tenaga medis di Provinsi Banten. Lalu kemudian kita juga, dan tentu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mendapatkan mandatori untuk menyiapkan bersama Bapak Ibu DPRD, bagaimana 2025, 2030 atau 2029. 5 tahun ke depan kita persiapkan RPJMD, untuk kita nanti bagian dari penentu peta jalan bagi pimpinan kita ke depan yang akan memimpin Provinsi Banten ini. 5 tahun ke depan kita sudah siapkan itu. Kemudian juga kita mempersiapkan jangka panjang sampai 2045. Step itu kita kawal dengan sistem dokumen yang terukur. Saya ingin menyampaikan informasi juga bahwa ke depan kita mendorong kabupaten kota, hak-hak provinsi dalam pendapatan daerah, kita berikan di muka yang disebut dengan option 60% bagi pemerintah kabupaten kota. Dan itu kita padankan dengan spesifik agenda kerja pembangunan Provinsi Banten yang kita istilahkan spesifik grand di sana. Oleh karenanya tidak ada hal yang tidak tertuju secara bersama. Karena kita yakin cita-cita kemerdekaan, cita-cita pendirian Provinsi Banten ingin kesejahteraan masyarakat semakin cepat kita dapatkan. Dan itu tugas kita bersama. Segenap stakeholder, kita harus bahu-membahu untuk menciptakan bagaimana percepatan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Provinsi Banten. Sebagai contoh, saat ini kondisi jalan mantap, kewenangan Provinsi Banten sudah lebih dari 95%. Oleh karenanya kita sudah mulai mengakses untuk bagaimana kewenangan kabupaten kota yang terhambat dengan segala keterbatasannya, itu kita ambil alih dan kita kerjakan oleh provinsi. Tentu semua atas dukungan Bapak Ibu DPRD. Dan ini juga penting diberikan informasi kepada masyarakat. Kembali lagi, peran penyiaran penting di sana. Kawasan selatan dengan infrastruktur yang sedang dipersiapkan, kita akan memiliki panjang tol kurang lebih 82 km, tol Serang Panimbang. Dan itu sirip-siripnya, exit area akan menumbuhkan kawasan itu dengan segala potensi yang ada. Lalu kemudian saat ini isu global tentang lingkungan, kita akan memetik manfaat di sana. Kita sedang berupaya mensertifikasi semua hutan-hutan di Provinsi Banten. Kita punya Punggung Halimun, kita punya Gunung Karang, kita punya Ujung Kulon, dan kita akan melakukan carbon trading di sana. Mohon dukungan dari pimpinan dan tentu DPD dan DPR RI, karena itu sedang menjadi isu mendasar. Ke depan pendapatan daerah dari aspek pajak dan retribusi akan jenuh. Oleh karenanya kita harus ke arah sana. Dan juga kita memiliki kewenangan 12 mil laut. Dan ternyata laut juga berkontribusi kepada O2. Dan kita bisa mensertifikasi itu sebagai bagian pendapatan daerah. Beberapa waktu yang lalu, Provinsi Banten, di antara provinsi-provinsi kita bagian yang dihitung secara nasional, kita mendapatkan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus. Dan itu semua kapital dasar kita untuk mengembangkan Banten. Wilayah utara dengan peaknya ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Sedang kita dorong sekitar 1.755 hektar untuk kita membuat prototip kawasan. Cita-citanya seperti Dubai. Dan di sana sudah dibangun menara ekonomi dan keuangan syariah. Sudah dibangun, bukan akan. 32 lantai di sana. Itu akan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Dan berharap informasi harus disebarluaskan di sana, termasuk agenda kerja penyiaran. Lalu kemudian di wilayah selatan, perbandingan antar kawasan. Kita lihat saat ini fokus di daerah Ujung Kulon,
itu sudah menjadi geopark nasional. Sekarang kita selesaikan pembangunan jalan di sana. Ada bentangan 14 sampai 16 km yang potensial sekali di sana sebagai kawasan tambak udang. Dan itu sudah mulai panen di sana. Masyarakat sudah berkembang di sana. Oleh karenanya potensi itu juga akan kita optimalkan. Kita sekarang tinggal mempersiapkan kawasan itu memiliki tempat pembenihan udang khusus di sana. Yang saat ini kita masih beli dari Lampung dan Bali bibitnya. Hal-hal begitu penting sekali untuk menjadi ikhtiar kita bersama, karena memang ini harus fokus membangun Indonesia. Kita tidak bisa lagi sporadis. Maka kita dalam pengelolaan birokrasi, kita mengatakan bahwa reformasi birokrasi berdampak tematik. Upaya-upaya pendekatan antara beban kerja dengan output kinerja selalu kita lakukan. Rasionalisasi organisasi kita bisa lakukan. Saat ini menurut informasi, pertama kali Provinsi Banten dalam APBD-nya di perubahan 2024 mengalami surplus 51 miliar. Kita tidak defisit, kita mengalami surplus. Dari mana itu didapatkan? Di antaranya dari efisiensi pengelolaan birokrasi. Di dalam kesempatan ini ingin saya laporkan kepada kita semua. Itu hal-hal langkah yang kita lakukan, sangat spesifik, terukur, dan semua itu kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Kawasan selatan tadi sedang kita tumbuhkan juga untuk sektor kepariwisataan. Kita sedang membangun bagaimana akan ada nanti sirkuit internasional di sana. Sedang berproses saat ini. Jadi utara dan selatan jangan dipertentangkan. Karena utara dan selatan akan saling mengisi, saling memperkuat. Kalau istilah Pak Presiden, Pak Joko Widodo, Banten itu lengkap dia bilang. Semua bisa dapat. Dan kemudian juga Banten sebagai tujuan investasi, kita sedang mendorong hilirisasi. Kita sekarang beberapa agenda kerja investasi, baik itu penanaman modal asing maupun dalam negeri, terus memberi ruang untuk nilai tambah di hilirisasi yang kita bisa dorong itu untuk memerankan kesenergian dengan berbagai tata kehidupan kita. Oleh karenanya kita perlu berbangga dan harus bahkan tentang Banten ini. Malam ini juga saya menggunakan wastra Banten. Ini adalah tenun Baduy. Sepatu juga tenun Baduy. Ini kecintaan kita kepada Banten. Dan saya mohon Komisi Penyiaran menyiarkan ini ke semua penjuru seantero Indonesia, bahkan dunia. Tidak usah ragu, kita punya potensi yang luar biasa. Kita harus optimis, karena optimis itu adalah modal dasar kita. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, saya ingin menstatementkan kembali kerangka kerja kita dalam jangka panjang ke depan sampai 2045. Global saat ini menghormati Indonesia dengan potensi-potensi yang kita miliki itu. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden adalah presidensi G20. Kita urutan 16 besar dunia. Dari kurang lebih 200-an lebih negara di dunia yang berdaulat. Itu saya pikir modal dasar kita. Dan ke depan itu tinggal kita kembangkan, maka saya ulang lagi. Kita ingin keluar dari negara-negara middle income untuk kita menuju pendapatan yang makin baik. Dan potensi itu ada. Secara kasat mata saja keseharian, dalam jam kerja, di Indonesia kita bisa bekerja 24 jam siang hari siang malam. Dengan modal, bahkan dengan pakaian, baju sederhana bisa kita lakukan. Tapi di Eropa, di belahan bumi lainnya, tidak bisa bekerja seperti itu. Pada musim dingin dengan segala kapasitas daya dukung yang jadi mahal. Tapi kita, alam kita memberi ruang kepada kita, maka kita bisa berstatement. Kalau Indonesia itu tidak bisa dengan segala harapan kita, tujuan cita-cita pendirian kemerdekaan khususnya, utamanya bagi kesejahteraan rakyat, maka kita tentu akan sangat berhutang kepada generasi-generasi muda ke depan dalam rangka kita membentangkan peta jalan bagi generasi muda kita itu untuk menyongsong segala potensi yang ada, nasional dan global. Itu tanggung jawab kita bersama. Hadirin undangan yang berbahagia, kembali lagi, 2045 itu
global dengan tidak pastinya, dan kita harus memetik segmen itu untuk kita akan mendapatkan nilai tambah di sana. Dengan apa saja, tadi kita sudah uraikan, dan sekali lagi, peran penyiaran dan informasi itu penting sekali. Tolong sekarang, segmentasi-segmentasi yang bisa disentuh kepada proses edukasi kepada masyarakat, dengan segala elemennya, penting itu untuk dilakukan. Kita tahu, dan kita semua tentu, bila umur panjang nanti akan memasuki usia lanjut. Kaspuan-kaspuan kita menunjukkan seperti itu. Informasi yang dikembangkan melalui penyiaran itu menguatkan pemikirannya, sehingga tetua-tetua kita, kasepuhan-kasepuhan kita tidak mengalami apa yang disebut dengan pikun. Pikun adalah masalah. Oleh karenanya peran penyiaran ada masuk di sana. Buat segmentasi-segmentasi. Pemerintah daerah memberikan fasilitas yang cukup. Dan itu tentu kita akan terus kembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hadirin undangan yang berbahagia, saya biasa kalau sudah begini bisa berjam-jam, tapi tentu harus membatasi diri, karena ini acaranya KPID, penertibannya untuk hal-hal umum saya informasikan. Sebenarnya Kasepuhan Pak Aliyaya, saya masih bisa sampai jam 12 malam. Ada juga yang nantang nih, suruh lanjut nih, serius nih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, optimisme harus kita bangun, peran penyiaran sangat penting, dan saya ulang lagi, penyiaran itu dalam berbagai riset tidak bisa digantikan, karena memiliki segmen sendiri. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan dan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.